Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini kami dari kelompok 1 Sains Data pada Industri. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami, yaitu tugas 1 mengenai analisis customer segmentation menggunakan algoritma K-Prototypes untuk penetapan strategi pemasaran dengan nama anggota. Yang pertama yaitu ada saya, Ika Widanur Agustin dengan NIM 231111001, kemudian ada Ersa Amelia dengan NIM 09, kemudian ada Brian Nugraha Wiono dengan NIM 52. Next. Baik, latar belakang dari penelitian ini, yang pertama itu ada dari persaingan bisnis yang menuntut perusahaan memahami karakteristik pelanggan secara lebih mendalam. Dan juga strategi pemasaran one size fit all sudah tidak lagi efektif karena pelanggan memiliki kebutuhan dan perilaku yang berbeda. Dan juga customer segmentation digunakan untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan karakteristik dan perilaku yang serupa. Yang dimana segmentasi dapat dilakukan menggunakan data mining, khususnya metode clustering. Data pelanggan seringkali memiliki atribut numerik dan kategorikal, sehingga diperlukan metode yang mampu menangani data campuran. Untuk itu, algoritma K-Prototype digunakan untuk melakukan segmentasi pelanggan agar mendukung penyusunan strategi pemasaran yang lebih tepat dan efektif. Di beberapa penelitian menunjukkan bahwa algoritma K-Prototype ini efektif digunakan dalam analisis bisnis seperti pengembangan produk, penjualan, dan segmentasi pelanggan. Oleh karena itu, di penelitian kali ini digunakan algoritma K-Prototype untuk segmentasi pelanggan berdasarkan karakteristik demografis dan perilaku belanja guna mendukung penyusunan strategi bisnis yang efektif. Next. Nah, tujuan dari penelitian ini ada tiga. Yang pertama yaitu melakukan segmentasi pelanggan menggunakan algoritma K-Prototype berdasarkan data demografis. Itu digunakan variabel umur, jenis kelamin, dan profesi, dan perilaku belanja. Selanjutnya, menentukan jumlah klaster optimal menggunakan metode elbow. Dan yang terakhir, tujuannya itu untuk menginterpretasikan karakteristik setiap klaster yang terbentuk untuk memberikan rekomendasi strategi bisnis. Next. Selanjutnya, di sini kita menggunakan data mining, yang dimana data mining atau penambangan data adalah proses menganalisis data besar untuk menemukan pola, hubungan, atau informasi tersembunyi menggunakan teknik statistik, pembelajaran mesin, dan pengenalan pola. Tujuannya sendiri untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis dengan data. Untuk metodologi yang kami gunakan itu menggunakan metodologi KIRPS-DM, yang dimana urutan yang pertama yaitu ada business understanding, data understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan deployment. Adapun manfaat dari data mining itu tersendiri ada tiga. Yang pertama ada menemukan pola tersembunyi, dan yang untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis dengan data, dan yang terakhir untuk meningkatkan efisiensi dari bisnis itu tersendiri. Next. Di sini kami menggunakan metode clustering, yang dimana clustering itu sendiri adalah teknik analisis data untuk mengelompokkan data ke dalam sejumlah kelompok berdasarkan kesamaan karakteristik. Data dalam klaster yang sama cenderung lebih mirip dibanding data di klaster yang lainnya. Fungsi dari klaster itu sendiri digunakan untuk mengidentifikasi kelompok homogen dalam data, sehingga mempermudah untuk menganalisis data itu sendiri, dan juga pemahaman data dan pengambilan keputusan yang lebih presisi. Manfaat dari clustering ini tersendiri, yang pertama itu untuk mengidentifikasi pola data, menemukan kelompok pelanggan, dan membantu analisis segmentasi pasar. Baik, selanjutnya ada algoritma K-Prototypes, di mana K-Prototypes ini adalah algoritma clustering berbasis partisi yang mampu menangani data campuran, mencakup atribut numerik dan kategorikal. Algoritma ini menggabungkan elemen K-means, data numerik, dan K-modes untuk data kategorikal, di mana K-Prototypes ini menggunakan inclusion distance untuk data numeriknya dan matching dissimilarity untuk data kategorikal. Kelebihannya tuh efektif digunakan untuk analisis data nyata karena mampu menangani atribut campuran tanpa kehilangan efisiensi untuk data besar. Selanjutnya ada metode elbow dan silhouette score, di mana metode elbow itu menentukan jumlah cluster optimal dengan mengevaluasi grafik penurunan inertia, yaitu fungsi biaya. Titik di mana grafik berbentuk siku menandakan bahwa jumlah cluster terbaik. Pada K-Prototypes ini, fungsi biaya dihitung dengan menggabungkan jarak
Euclidean untuk atribut numerik dan dissimilarity untuk atribut kategorikal. Penurunan signifikan dalam inerti yang menunjukkan pembagian klaster yang efisiensi. Prinsipnya itu menghitung nilai cost atau inertianya. Semakin kecil cost, maka semakin baik klasternya. Jumlah klaster dipilih pada titik elbow, titik siku grafiknya. Silhouetted score mengevaluasi kualitas clustering dengan melihat kesamaan dalam cluster, intra-cluster, dan pemisahan antar cluster. Skor mendekati 1 menunjukkan cluster yang baik. Pengukuran dilakukan berdasarkan jarak rata-rata objek ke titik cluster yang sama dan cluster terdekat berikutnya. Nilai silhouette berkisar antara -1 hingga 1. Indikator ini memberikan evaluasi kualitas klaster yang mendalam baik untuk objek individu maupun keseluruhan klaster, sehingga sering digunakan untuk membandingkan hasil metode clustering. Metodologi penelitiannya itu bahwa dataset ini digunakan untuk customer segmentation dasar, di mana variabelnya ada customer ID, nama pelanggan, jenis kelamin, umur, profesi, tipe residen, dan nilai belanja setahun. Tapi variabel yang digunakan dalam clustering kali ini adalah jenis kelamin, umur, profesi, tipe residen, dan nilai belanja setahun. Untuk alat dan tahapan analisisnya, yang pertama alat yang digunakan adalah Google Colab yang kita gunakan, di mana library-nya adalah Pandas, NumPy, Matplotlib, dan SharePoint untuk memvisualisasi datanya. Terus ada KModes untuk clusteringnya, ada Scikit-learn untuk evaluasi model, di mana tahapan penelitian ini ada data understanding, explorator data analysis, ada data preparation, penentuan jumlah cluster, clustering menggunakan K-prototypes, visualisasi cluster, evaluasi model, sama interpretasi hasil clustering. Dan sini juga akan dibahas mengenai data understanding sama EDA dan preprocessing, di mana data understanding-nya dataset ini kan terdiri dari 50 data pelanggan dan 7 variabel. Variabel pertama itu ada customer, kedua nama pelanggan, ketiga ada jenis kelamin, ada umur, profesi, dan tipe residen, dan terakhir nilai belanja setahun. Dataset ini memiliki data campuran. Untuk yang kategorikal, itu ada customer ID, nama, jenis kelamin, profesi, dan tipe residen. Tapi yang numerik itu ada umur sama nilai belanja setahun. Dataset ini tidak memiliki missing value sehingga dapat langsung digunakan untuk analisis. Untuk EDA-nya bahwa pelanggan didominasi oleh wanita dibandingkan pria. Profesi pelanggan mayoritas wira swasta dan profesional. Sebagian besar pelanggan berada pada rentang usia 20 tahun sampai 30 tahun. Nilai belanja tahunan memiliki variasi yang cukup besar. Tidak terdapat hubungan linear yang jelas antara umur dan nilai belanja. Menurut data preprocessing-nya itu menghapus variabel customer underscore ID dan nama karena hanya sebagai identitas. Variabel yang digunakan yaitu jenis kelamin, umur, profesi, dan tipe residen, dan yang terakhir adalah nilai belanja setahun. Dataset yang dikonversi format ke array agar dapat diproses oleh algoritma. Menentukan variabel kategorikal, yaitu ada jenis kelamin, profesi, tipe residen, untuk proses K-prototypes-nya. Baik, untuk selanjutnya yaitu di sini ada penentuan jumlah cluster yaitu dengan menggunakan metode elbow. Terlihat bahwa dari metode elbow ini terdapat untuk garis sikunya itu terletak di angka 3, yang mana ini berarti untuk jumlah clusternya yaitu ada 3. Nah, di sini kami sebelumnya itu menentukan untuk jumlah clusternya itu terdiri dari 2 hingga ke 6. Nah, dari situ didapat nilai yaitu 3 yang menandakan bahwa nantinya data tersebut akan diklasterisasi menjadi 3 klaster. Nah, perubahan pola tersebut itu menunjukkan bahwa
elbow point itu tuh sama dengan K, ya. K-nya itu sama dengan 3, yang menandakan bahwa penambahan jumlah klaster setelah titik tersebut tidak memberikan peningkatan kualitas pengelompokan yang signifikan. Pada grafik juga ditampilkan garis vertikal berwarna merah yang menandai posisi jumlah klaster optimal pada K sama dengan 3. Berdasarkan hasil analisis tersebut, kita dapat menentukan bahwa klaster yaitu sama dengan 3. Next. Nah, setelah kita menentukan jumlah klaster, selanjutnya kita melakukan klasterisasi. Nah, di sini ditunjukkan adalah plot dari hasil clustering. Nah, terlihat bahwa data pelanggan telah terkelompokkan ke dalam beberapa klaster yang berbeda berdasarkan karakteristik yang dimiliki. Karena sebelumnya kita menentukan itu kan jumlah klasternya ada 3. Nah, di sini terlihat bahwa ada 3 warna yang menandakan 3 klaster yang berbeda. Yang pertama yaitu ada klaster yang berwarna biru, kemudian ada merah dan juga hijau. Nah, di sini itu setiap klasternya itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda dari setiap kelompok-kelompok dan memiliki pola tertentu di setiap klaster tersebut. Nah, hasil pengelompokan ini selanjutnya akan dievaluasi untuk mengetahui kualitas model clustering yang dihasilkan. Next. Nah, karena tadi sudah kita mendapatkan hasil cluster, nah selanjutnya kita melakukan evaluasi model atau evaluasi clusteringnya. Nah, evaluasi model clustering dilakukan menggunakan Silt Score untuk mengukur kualitas pengelompokan data. Sebelum perhitungan dilakukan, variabel kategorikal pada dataset terlebih dahulu diubah menjadi data numerik menggunakan label encoding agar dapat diproses dalam evaluasi. Nah, di sini terlihat bahwa dari hasil code itu skornya itu 0,8360 sekian yang menandakan bahwa performa yang sangat baik karena rentang dari skor itu sendiri adalah -1 hingga 1. Di sini berarti menunjukkan bahwa klaster yang kami bentuk itu sangat baik dan menandakan bahwa setiap objek dalam klaster berada dalam kelompok yang sesuai dan klaster memiliki pemisahan yang jelas satu sama lain. Nah, selanjutnya kita interpretasi klasternya. Dari hasil clustering menunjukkan bahwa pelanggan dapat dikelompokkan menjadi 3 segmen utama berdasarkan umur, profesi, dan juga nilai belanja. Nah, yang mana di sini adalah klaster 0, yaitu kelompok belanja menengah yang didominasi dengan pelanggan usia dewasa kurang lebih 40 tahun, kemudian nilai belanjanya itu sekitar kurang lebih 5,5 juta per tahun dan didominasi profesional dan juga ibu rumah tangga. Kemudian selanjutnya yaitu ada klaster 1, yang dimana klaster 1 ini yaitu kelompok belanja tinggi memiliki nilai belanja tertinggi, yaitu kurang lebih 10 juta per tahun. Seluruh pelanggan berprofesi sebagai wira swasta dan juga menunjukkan bahwa memiliki daya beli yang tinggi. Nah, kemudian ada klaster 2 yang mana di sini yaitu kelompok belanja rendah, pelanggan yaitu usia muda sekitar kurang lebih 16 tahun dan juga didominasi oleh pelajar dan juga mahasiswa. Nilai belanja yaitu terendah sekitar 2,9 juta per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa setiap klaster itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga dari pihak perusahaan sendiri itu bisa menentukan strategi marketing selanjutnya. Next. Nah, selanjutnya sini adalah kesimpulan dan juga saran. Untuk kesimpulannya yaitu dari hasil yang kita dapatkan tadi, yang pertama yaitu segmentasi pelanggan menggunakan K-prototype itu berhasil mengelompokkan pelanggan menjadi 3 klaster. Kemudian karakteristik klasternya itu berbeda-beda. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, klaster 0 itu adalah pelanggan dewasa dengan belanja menengah, klaster 1 yaitu pelanggan dengan belanja tertinggi yaitu wira swasta, kemudian klaster 2 yaitu pelanggan usia muda dengan belanja terendah. Evaluasi model menghasilkan skor yaitu 0,836 yang menunjukkan kualitas clustering sangat baik. Segmentasi ini dapat digunakan untuk menentukan strategi pemasaran yang lebih efektif ke depannya. Kemudian untuk saran ke depannya yaitu yang pertama, penelitian selanjutnya dapat menggunakan jumlah dataset yang lebih besar agar hasil dari segmentasi pelanggan menjadi lebih representatif. Kemudian penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain seperti frekuensi pembelian, jenis produk yang dibeli, atau riwayat transaksi untuk memperoleh segmentasi pelanggan yang lebih detail. Kemudian metode clustering lain seperti K-means, hierarchical clustering, kemudian ada DB-scan dapat digunakan sebagai perbandingan untuk melihat metode yang menghasilkan segmentasi terbaik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.